Sebelum lanjut, please tekan tombol subscribe, like, komen dan share, supaya kami lebih bersemangat lagi bikin videonya. Anak petani, Yudo Margono tidur di masjid ikut seleksi TNI AL, kini jadi calon Panglima TNI. Dilansir dari tribunnewsmaker.com, Kepala Staf Angkatan Laut, KSAL, Laksamana TNI Yudo Margono diusulkan Jokowi sebagai calon tunggal Panglima TNI. Informasi terkait pencalonan Yudo Margono ini disampaikan oleh Ketua DPR RI Puan Maharani pada Senin tanggal 28 November tahun 2022, nama yang diusulkan oleh Presiden untuk menggantikan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa SE, MA, MSc, adalah Laksamana TNI Yudo Margono SE, MM, Kepala Staf Angkatan Laut atau KSAL yang menjabat saat ini, kata Puan. Selanjutnya, kata Puan, Yudo Margono dapat mulai untuk mengikuti fit and proper, sesuai dengan mekanisme yang berlaku di Komisi 1, bisa segera mengikuti proses dan mekanisme di DPR, untuk nanti melaksanakan mekanisme fit and proper test di DPR, jelas Puan Maharani. Lantas bagaimana rekam jejak Yudo Margono? Berikut rekam jejak Yudo Margono, hingga akhirnya diusulkan menjadi calon tunggal Panglima TNI menggantikan Jenderal Andika Perkasa. Rekam jejak Yudo Margono. Mengutip tribunjakarta.com, sebelum masuk di dunia kemiliteran, Yudo Margono ternyata memiliki pengalaman menyentuh saat memperjuangkan diri untuk mendaftar TNI AL. Sebelum menjadi prajurit TNI AL, Yudo harus merasakan perjuangan berat saat remaja. Yudo Margono yang lahir di Madiun pada tanggal 26 November tahun 1965 ini, benar-benar murni mengikuti seleksi pendaftaran masuk TNI tanpa biaya. Karena, anak petani ini hanya bermodalkan tekad dan niat untuk masuk menjadi bagian pembela negara. Yudo harus menempuh perjalanan dari Madiun ke Surabaya untuk mengikuti pendaftaran TNI. Ia pun harus mengeluarkan ongkos pulang pergi naik bus, serta untuk makan sehari-hari. Bahkan ia harus rela tidur di masjid selama proses pendaftaran. Karena dirinya tak punya kerabat di Surabaya, Yudo akhirnya berhasil masuk Akademi Angkatan Laut dan menjadi lulusan tahun 1988. Ia juga menjadi salah satu prajurit terbaik TNI AL dan kini menjadi Kepala Staf Angkatan Laut, KSAL. Bapak Infrastruktur TNI AL. Selama menjabat sebagai KSAL, Yudo memiliki prioritas utama untuk pembangunan sumber daya manusia atau SDM. Pikirannya fokus bagaimana mencetak prajurit-prajurit TNI AL yang tangguh, andal, dan profesional. Untuk membangun SDM yang tangguh, andal, dan profesional diperlukan infrastruktur yang mewadahi. Yudo pun melakukan pembangunan infrastruktur yang diwujudkan melalui pendirian satuan pendidikan dan latihan di luar Pulau Jawa, yakni di Sorong, Makassar, dan Tanjung Uban. Hal ini berhubungan dengan pemerataan fasilitas pelatihan dan pendidikan, yang selama ini terpusat di Surabaya, Jawa Timur. Pemerataan sarana dan prasarana di luar Pulau Jawa, juga berkenaan dengan keinginan pemerintah RI untuk percepatan pembangunan di daerah. Adapun salah satu pembangunan sarana pelatihan dan pendidikan adalah kolam renang, mengingat kegiatan TNI AL berdekatan dengan olahraga perairan. Selain itu, Yudo memikirkan kesejahteraan para anggota TNI agar mendapatkan perumahan, baik dinas, mes, dan rumah pribadi bagi prajurit maupun perwira. Pasalnya, untuk menciptakan personil TNI AL yang berkualitas dan profesional, berhubungan juga dengan kesejahteraan keluarganya, sehingga Yudo sampai dinobatkan sebagai Bapak Infrastruktur TNI AL. Tercatat, setidaknya ada 94 infrastruktur sudah dibuat, sejak dirinya menjabat pada Mei tahun 2020. Jabatan strategis.
Berbagai jabatan strategis pernah diemban Yudo Margono, di antaranya, Komandan KRI Ahmad Yani 351 pada tahun 2006, Komandan Lanal Sorong tahun 2008, Komandan Satuan Kapal Cepat Koarmatim tahun 2010, dan Komandan Satuan Kapal Eskorta Koarmatim pada tahun 2011. Pada tahun 2012 ia dipercaya menjadi Komandan Kolat Koarmabar tahun 2012. 2 tahun setelah itu, ia menjabat sebagai Paban 2 Sopsal tahun 2014. Selanjutnya, pada tahun 2015, Laksamana TNI Yudo Margono menjabat sebagai Komandan Lantamal 1 Belawan, dan tahun 2016 sebagai Kepala Staf Koarmabar. Ia kemudian diminta menjadi Panglima Komando Lintas Laut Militer, Pangkolin Lamil, pada tahun 2017. Saat masih menjabat sebagai Panglima Kolin Lamil, Laksamana TNI Yudo Margono dipercaya menjabat Panglima Komando Armada 1, Pangkoarmada 1, tahun 2018, dan menjabat sebagai Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 1, Pangkongap Wilhan 1, sejak 2019, hingga akhirnya menjabat sebagai orang nomor 1 di TNI AL. Pencarian bangkai pesawat, pengamanan wilayah. Saat menjabat sebagai Panglima Koarmada 1, Pangkoarmada 1, Yudo dengan kesigapannya memimpin Satgas Laut dalam SAR pencarian bangkai pesawat Lion Air JT-160. Adapun pesawat ini jatuh di perairan Laut Jawa pada tahun 2019. Di bawah pimpinannya, tak butuh lama untuk menemukan serpihan dan CVR pesawat tersebut. Yudo juga berulang kali memerintahkan kapal-kapal TNI untuk melakukan penegakan hukum di wilayah yang masuk hak berdaulat Indonesia tersebut. Apalagi ketika virus corona merebak di berbagai penjuru dunia, perlu pengawasan ketat untuk memulangkan WNI dari Wuhan. Selain itu, Yudo juga dipercaya untuk memimpin proses rehabilitasi di Hanggar Lanut Raden Satjat Natuna. Tak hanya itu, ABK kapal pesiar yang diobservasi di Kepulauan Seribu juga dikomandoi olehnya.